iya, jadi begini, besok itu kan saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Ayu. Gimana tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Bu Ayu lakukan. Nah, sebelum itu Bu Ayu, kita melakukan praobservasi terlebih dahulu ya. Jadi pada kesempatan ini kita melakukan percakapan terkait atau sebagai persiapan sebelum kegiatan besok itu. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Ayu. Yang pertama itu terkait tujuan Bu Ayu. Kira-kira besok itu tujuan pembelajaran yang Bu Ayu capai, yang ingin dicapai itu apa? Untuk besok kan saya akan melakukan pembelajaran mata pelajaran matematika. Untuk materinya di bilangan pecahan. Nah, untuk tujuan yang ingin saya capai, yang pertama itu siswa itu mampu memahami bilangan pecahan itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung pecahan untuk penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, siswa itu saya harap bisa mengubah pecahan dari bentuk campuran ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dan yang terakhir, siswa itu bisa menuliskan kalimat matematika dan menyelesaikan soal tersebut dari soal cerita diturunkan menjadi kalimat matematika, dan siswa bisa menghitung baik nanti operasi hitung di penjumlahan maupun di pengurangan. Jadi tujuan pembelajarannya ada 4 ya Bu ya. Yang pertama adalah agar siswa mampu memahami materi terkait pecahan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengerjakan atau siswa nantinya terampil gitu ya, mengerjakan soal-soal yang terkait pengurangan dan penjumlahan pecahan. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu merubah bilangan pecahan biasa ke campuran atau sebaliknya, campuran ke biasa. Dan yang terakhir adalah siswa dapat membuat kalimat matematika dari soal gitu ya, kemudian dihitung hasilnya seperti itu. Nah, kemudian Bu Ayu, terkait dengan area pengembangan, bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Ayu capai? Untuk di area pengembangannya sendiri ada di pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Untuk pengetahuan sendiri, saya harap siswa itu mampu mengetahui cara menghitung pecahan baik untuk penjumlahan dan pengurangan. Dan untuk di keterampilan, tujuan saya semua siswa dapat terampil atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam soal-soal cerita, sehingga dia dapat mengerjakan soal-soalnya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah 2 ya Bu ya? Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya siswa mampu memahami materi, yang kedua adalah keterampilan siswa mampu mengoperasikan atau menjawab soal-soal terkait bilangan pecahan. Kemudian Bu, sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Bu Ayu persiapkan besok. Untuk rancangannya, yang pertama strategi pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya sudah mengelompokkan siswa saya menjadi 3 kategori. Untuk siswa berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi gitu ya Bu. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan discovery learning, dan nanti untuk metodenya ada diskusi, tanya jawab, terus ceramah juga ada. Begitu. Jadi untuk strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian modelnya adalah discovery learning, dan metodenya ada diskusi, nantinya ada diskusi ya, diskusi, kemudian ada penugasan, terus ceramah juga, tanya jawab. Kemudian ada nggak Bu media yang digunakan, media pembelajaran yang digunakan? Ada Bu, nanti saya menggunakan video, PowerPoint, terus buku teks atau buku bacaan, ada LKPD juga, dan nanti juga saya menggunakan sarana prasarana yang ada di kelas menggunakan LCD dan laptop. Sekarang Bu Ayu, apa yang didapatkan dari percakapan ini? Saya merasa lebih sih Bu, sudah sharing, mengingat besok kan akan disupervisi, jadi alhamdulillah saya sedikit lega gitu. Udah, terima kasih Bu Ayu atas waktu yang diberikan, meskipun
positif yang didapatkan dari percakapan ini. Semoga besok supervisinya lancar, Ibu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih Bu, mohon bimbingannya. Ya, terima kasih Bu Ayu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, yes, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran, Kita berdoa dimulai. Bismillahi Rabbana wa bil Islami dinan wa bil tahan diri. Berdiri terus bilang. Ya, cari masingnya coba tes. Masih kontrol rumah sakit, kita doakan semoga tensi lekas membaik dan lekas sembuh, bisa bertemu lagi dengan kita semua. Nah, untuk hari ini kita akan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dan menyanyikan lagu nasional. Untuk Kaila, silakan bisa dipimpin berdoa. Siap. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Konsentrasi dulu. Masih ingat? Kalau Kaila angkat tangan, tepuk berapa? Terima kasih. Nah, untuk hari ini semua masuk semua atau tidak ada yang berangkat? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak mampu memahami apa itu pecahan, melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan, mengubah bentuk pecahan. Yang ketiga, mengubah bentuk pecahan dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau tidak sejati, atau sebaliknya dari pecahan tidak sejati menjadi pecahan campuran. Juga anak-anak bisa mengerjakan menuliskan kalimat matematika dari soal cerita, kemudian menghilangnya. Nanti tergantung soalnya, baik bisa nanti penjumlahan ataupun pengurangan. Mengerti? Oke, sekarang anak-anak silahkan disiapkan bukunya. Anak-anak boleh yang mau membuka buku ada di halaman 81, mau menyimak juga boleh. Silakan diperhatikan mana yang memudahkan anak-anak dalam belajar. Apabila kita menggunakan melalui aktif kedua, kita Pengurangan pecahan. Cara menggunakan bilangan pecahan biasa yang berpenyebut sama, yaitu dengan menjumlahkan pembilangannya. Namun penyebutnya tetap. Ini masih bisa ya. 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. 1/4 berapa jadinya? Berarti mana yang dibakar? 4 kali tambah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Iya Bu Ayu, kemarin kan kita sudah melakukan ini ya, kegiatan observasi dalam supervisi akademik, di mana saya mengamati pembelajaran yang Bu Ayu lakukan di dalam kelas. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya, setelah kegiatan observasi kemarin, yaitu di pasca observasi. Iya. Nah sebelum itu saya ingin menyampaikan hasil ini ya Bu ya, hasil observasi saya. Pada intinya pembelajaran yang Bu Ayu lakukan itu sudah baik, sudah berjalan lancar. Alhamdulillah. Iya. Kemudian ini Bu, tapi ada hal yang belum Bu Ayu lakukan ya, yang kemarin itu waktu di kegiatan awal itu sepertinya kok belum ada persepsi. Iya, kemarin terlupa. Iya. Kemudian waktunya juga melebihi dari waktu itu. Nah itu kemudian saya ada pertanyaan ya Bu ya, yang Iya, Bu silakan Ayu Bu Intan. harus dijawab. Nah, Bu Ayu, dari obrolan hari ini nanti kira-kira apa yang ingin Bu Ayu dapatkan? Kalau harapan saya ingin mendapatkan masukan terkait pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin, baik apa yang sudah saya lakukan atau sekiranya apa yang perlu ditingkatkan, mohon untuk sarannya gitu Bu Intan. Ya, jadi Bu Ayu ngobrol dengan saya ini pengen dapat masukan gitu ya, saran gitu. yang positif tentunya ya. Tentunya yang positif. Iya. Kemudian gimana perasaannya Bu Ayu setelah melakukan kegiatannya kemarin? Ya lega ya Bu, karena sudah melaksanakan pembelajaran, terus ada hal baru yang saya lakukan, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi yang ternyata sangat bermanfaat ya untuk anak-anak dan bisa memfasilitasi semua kemampuan anak-anak yang ada di kelas, tentunya yang berbeda-beda. Jadi saya rasa anak-anak bisa terfasilitasi untuk pembelajaran kemarin itu Bu. Jadi perasaan Bu Ayu adalah lega, karena lega. sudah bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Baru pertama ya Bu ya? Iya, baru pertama ini sih Bu. Dan ternyata hasilnya positif. Positif, alhamdulillah. Gitu. Kemudian Bu Ayu, terkait tujuan pembelajaran, menurut Bu Ayu tujuan pembelajaran sudah tercapai apa belum? Hampir keseluruhan sih sudah tercapai ya Bu, cuman memang belum maksimal karena dilihat dari evaluasinya ada beberapa siswa yang masih belum bisa sesuai dengan harapan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Tapi secara keseluruhan sudah tercapai. Gitu. Jadi secara keseluruhan tujuan sudah tercapai begitu ya. Nah, ketercapaian ini kalau dibikin skala 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa Bu? Kalau saya menilai sih sekitar 8 ya Bu ya, karena ya seperti tadi dilihat di evaluasi ternyata masih ada ya 1-2 anak yang memang belum sesuai dengan harapan, tapi secara keseluruhan anak-anak sudah baik, sudah memahami gitu. Jadi di angka 8 itu ya, udah lumayan bagus, berarti hampir mendekati tercapainya tujuan gitu. Gitu. Kemudian dari kegiatan kemarin Bu Ayu bisa nggak menceritakan mengenai hal-hal yang sudah didapatkan, kemudian hal-hal apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Kira-kira apa Bu Ayu? Hal baik yang sudah saya lakukan itu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, karena setiap siswa dengan kemampuannya bisa terfasilitasi, dan juga tentang minat gaya belajarnya mereka saya menyediakan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak hanya menyampaikan PowerPoint saja, anak-anak juga bisa melihat video atau anak-anak mengeksplor sendiri melalui HP yang mereka bawa. Yang perlu saya perbaiki adalah terkait kemarin kurangnya persepsi ya Bu ya, karena terlupa dan sedikit grogi jadi terlewat begitu Bu. Dan juga antusiasnya siswa ya Bu, karena sesuai dengan keinginan mereka, jadi anak-anak juga sangat aktif dan tertarik. Gitu. Jadi hal yang baik yang dipertahankan dalam pembelajaran ini ya, melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Iya, karena yaitu tadi pembelajaran diferensiasi mampu memfasilitasi semua kebutuhan belajar siswa. Iya. Kemarin Bu Ayu sudah memetakan ya? Iya, sudah memetakan.
Kemudian hal yang ingin diperbaiki ini tadi persepsi, melakukan semua melakukan yang ada semua. dalam rencana pembelajaran. Gitu. Dan juga kemarin kan videonya kan ngambil dari YouTube, jadi ada sedikit kekurangan, jadi agak monoton, jadi anak-anak sedikit ada rasa kebosanan. Untuk kedepannya mungkin saya bisa membuat sendiri gitu. Jadi kedepannya Bu Ayu ingin membuat video yang menarik, lebih menarik lagi. Dan saya rasa Bu Ayu bisa. Insya Allah Semoga bisa. Iya. Kemudian Bu Ayu, ada kendala atau hambatan yang dialami Bu Ayu selama proses kemarin tidak? Ya kalau hambatannya sih itu ya Bu, karena tidak sempat persepsi itu ya. Kalau saya lihat, kalau yang lain-lainnya sih insya Allah nggak ada. Jadi hambatannya lupa. Ya, ada bagian-bagian dari rencana terlewat, jadi tidak lewat, tidak luntur. Kemudian Bu Ayu, bagaimana rencana tindak lanjut ke depan kira-kira? Kalau rencananya sih harapan saya mungkin bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk ke semua pembelajaran, tidak hanya kemarin kan matematika saja, tapi kedepannya pengen dilakukan untuk setiap pembelajarannya ada pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Saya juga akan berusaha untuk lebih kreatif ya Bu, untuk membuat video pembelajarannya lebih menarik sehingga anak-anak itu tertarik gitu untuk menontonnya gitu. Jadi rencana tindak lanjut ke depannya Bu Ayu adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya pada pelajaran matematika saja, tapi semua mata pelajaran. Kemudian juga Bu Ayu termotivasi lebih termotivasi untuk membuat video-video pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa tentunya. Kemudian Mbak Yu, dari rencana yang ingin dilakukan itu kira-kira kapan pelaksanaannya? Mungkin mulai minggu depan kali ya Bu, untuk merancang pembelajaran baru. Mungkin di akhir minggu ini saya membuat rencana dulu, nanti di minggu depan saya bisa mempraktikkannya. Gitu. Jadi setelah ini Bu Ayu merancang merancang dulu rencana pembelajarannya dan minggu depan eksekusinya, begitu ya Bu Ayu ya. Nah kemudian Bu Ayu, apa ukuran keberhasilannya dari rencana tindak lanjut ini? Anak itu mampu berkembang sesuai dengan kemampuannya ya Bu, jadi tidak kita paksakan untuk berkembang secara sama setiap anaknya, tapi dia bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya. Lalu anak itu merasa nyaman dan senang karena dia tidak dipaksa untuk menjadi orang lain, tapi dia bisa berkembang sesuai dengan keinginannya atau dirinya begitu. Jadi indikator ketercapaiannya adalah anak mampu berkembang sesuai kemampuan belajarnya, sesuai apa yang dia miliki gitu, kemampuannya yang dimiliki seperti itu. Kemudian anak juga merasa nyaman dalam proses pembelajaran, tidak ada tekanan, karena kalau disamakan anak yang nggak mampu disamakan kan pastinya ada tekanan, ada beban gitu ya. Jadi beban. Iya. Kemudian Bu, kira-kira siapa yang akan Bu Ayu libatkan dalam rencana tindak lanjut ini? Mungkin teman-teman sejawat ya Bu, misal nanti teman-teman itu punya hal-hal baru terkait media pembelajaran atau mungkin ada game-game edukasi yang bisa dimasukkan ke pembelajaran, mungkin itu juga bisa saya gunakan dan saya lakukan kolaborasi gitu dengan teman sejawat dan juga dengan siswa kita bisa sharing dengan siswa apa yang ingin mereka pelajari, terus mungkin saya bisa memasukkannya dalam rencana tindak lanjut saya gitu. Jadi yang akan Bu Ayu libatkan itu adalah rekan sejawat, terutama yang memiliki ilmu, yang punya pengalaman, berbagi itu ya Bu ya. Kemudian juga siswa, karena siswa adalah objeknya ya. Karena siswa sendiri juga objeknya dari proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian Bu Ayu, kita kan sudah ngobrol ini ya, panjang kali lebar. Nah dari obrolan ini masih ada nggak yang mengganjal di hatinya Bu Ayu? Ya mungkin saya nanti bisa minta masukan dari Bu Intan ya Bu, terkait untuk pembelajaran, sehingga saya bisa meningkatkan nanti apa yang perlu saya tingkatkan atau hal-hal positif apa yang sudah ada di saya dan perlu ditambahi lagi gitu. Insya Allah selama saya bisa membantu akan saya bantu, begitu ya Bu Ayu. Iya, terima kasih. Nah
Bu Ayu, gimana perasaannya setelah ngobrol sama saya? Ya, saya merasa senang ya Bu, karena mendapatkan hal-hal positif, kemudian ada masukan-masukan. Saya juga bisa merefleksi diri saya sejauh mana saya sudah berkembang dan nantinya saya akan bagaimana, saya sudah mendapatkan gambarannya gitu. Jadi hasil ngobrol kita, Bu Ayu bisa merefleksi diri, mengetahui kekurangan dan mengetahui kekuatan diri ya, yang ini bisa membuat rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa. Bu Ayu bisa menemukan solusi sendiri berarti ya Ibu ya. Tapi tetap nanti dibantu ya. Iya, baik Bu Ayu, mungkin ini ya percakapan kita pasca kegiatan observasi. Terima kasih Bu Ayu sudah bersedia saya amati dalam kegiatan pembelajarannya. Saya juga sama-sama belajar. Kemudian dengan seperti ini ternyata ada dampak positif dari Bu Ayu ya, Bu Ayu bisa memiliki rencana tindak lanjut dari hasil ngobrol-ngobrol yang nggak lama ini. Ya baik, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama, terima kasih Bu waktunya Intan. juga. Saya juga terima kasih Bu sudah mendapatkan ilmu baru juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.